Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama adalah Harini, yang kedua Miftahul Mulia, yang ketiga Resa Meviani Auliadita, yang keempat Sandy Venika Putri, yang kelima Sarah Dewi Safitri, dan keenam Irma Sulistiani. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian umum kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Miftahul Mulia. Tinjauan uang dalam perspektif Islam. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang dianggap sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Yang pertama, uang sebagai media transaksi, yaitu adanya otoritas negara yang mengesahkan penggunaan uang sebagai alat pertukaran barang atau jasa di tengah masyarakat. Yang kedua, uang sebagai media penyimpan nilai. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa emas dan perak menjadi barang yang banyak disimpan dan menjadi salah satu sumber perolehan oleh semua orang. Yang ketiga, nilai harga. Menurut Ibnu Al-Qayyim, nilai harga adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur harta yang bersifat spesifik dan akurat. Konsep kebijakan moneter bahwa jumlah uang yang beredar tidak boleh mengalami perubahan sehingga pengendalian perlu dilakukan agar harga dan pertumbuhan ekonomi stabil. Bank sentral sebagai pelaksana mempunyai dua sifat, yaitu bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Dari penerapan tersebut, pemerintah dapat menekan tingkat inflasi dan menekan tingkat pengangguran. Cara dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar itu ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya ada instrumen moneter Islam, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada mazhab istihaduna, yaitu kebijakan moneter tidak berlaku pada negara yang tidak adanya sistem perbankan. Dan yang kedua ada mazhab mainstream, adalah pengenaan biaya atau pajak atas dana produktif yang menganggur diterapkan dalam rangka mempengaruhi permintaan agregat sehingga pengalihan permintaan uang dapat meningkatkan investasi dari sektor real. Dengan demikian, investasi tersebut membentuk keseimbangan yang baru pada tingkat nasional yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada mazhab alternatif krisis, yaitu bahwa otoritas kebijakan moneter terbentuk berdasarkan musyawarah dengan otoritas sektor real. Kebijakan yang terbentuk dapat menghasilkan kurva jangka panjang dari permintaan uang dan penawaran uang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah lah pemilik yang absolut. Dan yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Dan yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Selanjutnya yaitu 4 kekayaan tidak boleh ditumbuk secara terus-menerus ataupun ditimbun. Yang kelima yaitu kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan kebijakan yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.
implementasi dari instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama yaitu giro wajib minimum atau sering disebut GMW. Yang kedua yaitu sertifikat investasi mudharabah antara bank syariah atau sering disebut dengan sertifikat IMAH. Dan yang terakhir yaitu sertifikat Wadiyah Bank Indonesia atau sering disebut SWBI. Untuk yang selanjutnya yaitu peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat, money is public, bukan private goods, maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Penerapan lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multiguna, serta tidak semata-mata merupakan bank komersial. Dengan pola ini, maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku borrowing short dan lending long. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasarkan fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian real secara seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.